Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sanggutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan nih buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Oke kan kawan ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Nah, di mana? Di kesempatan kali ini ya kawan-kawan ya, kalau kita lihat bersama-sama kan untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency itu belum begitu wah gitu ya. Masih naik turun, masih dikocok-kocok oleh para whales gitu bro ya. Makanya di sini saya sering kali mengingatkan buat teman-teman semua, ayolah taking profit kalau kalian memang udah cuan gitu kan. Kalau kalian memang udah mulai running profit, jangan lupa untuk di TP. Saya sering mengingatkan untuk selalu TP ya bro ya. Oke, untuk kali ini kalau kita lihat untuk parameter harga Bitcoin sendiri kawan ya, dia berada di kisaran harga 108 ribuan. Oke ya. Terus kalau kita lihat untuk altcoinnya ya ini udah mulai ada recovernya sih, tapi mayoritas dia masih dalam kondisi pada apa ya, minus ya bro ya. Meskipun masih apa ya, masih recover ya, masih mencoba untuk recover, dan semoga saja harganya semakin membaik nanti. Amin. Nah, oke, untuk kesempatan kali ini karena banyak sekali antusiasme ya, banyak sekali yang DM juga ya. Jadi, Bang tolong bahasin Pi Network kembali dong ya. Gimana nih? Saya masih sangkut nih ya kan. Nggak dengar waktu itu di area 1,6 nggak mau TP ya, berharap bisa naik lagi tapi nggak naik gitu ya. Oke, kita akan bahas bro ya. Kita akan bahas perihal Pi Network kali ini karena Pi Network ini ya targetnya tetap di ranah 40 ya. Kalau nanti di 40 silakan kalian bisa skop aja bro ya. Oke, untuk Pi Network sendiri kalau kita lihat untuk perkembangan dari coin market cap dulu ya bro ya. Kita cek bersama-sama di sini berapa sih ya kenaikan daripada supply-nya gitu kan. Nah, untuk supply-nya di area 7,64 ya bro ya. Di bulan Juli kalau nggak salah 300 jutaan nanti yang akan terbuka, yang akan ditambahkan ke market gitu bro ya. Oke, kita langsung saja ya. Di sini kalau kita lihat dari segi komunitasnya sih sebenarnya komunitasnya masih cukup bagus ya. Komunitasnya masih cukup bullish ini bro. Bisa kalian lihat sendiri komunitas masih bullish sekitar 88 persenan. Nah, di sini prediksi harga daripada Pi Network untuk Juli 2025 seberapa tinggi Pi Network itu akan mengalami kenaikan gitu kan. Oke, jadi Sabtu ya saat bulan Juli 2025 dimulai Pi Network itu kan diharapkan bisa mengalami kenaikan sekaligus tantangan ya. Nah, di mana meskipun komunitas telah membangun lebih dari 7.900 aplikasi berbasis AI yang menunjukkan peningkatan partisipasi dari para pengembang pergerakan harga token, mencerminkan adanya kewaspadaan dan semakin meningkat bro ya. Oke, meskipun ada sekitar 7.900 aplikasi ya bro ya, yang dibangun ya kan apa ya, berbasis AI lah yang kemarin sempat diluncurkan oleh Pi Network ya pada announcement di Pay Today-nya itu, tapi itu tidak bisa menggerakkan harga. Nah, dengan hanya 7 miliar token yang beredar, daftar pemilik terbesar rich list didominasi oleh para pengguna awal dan whales, di mana 100 pemegang teratas menguasai hingga 96,37% dari total pasokan. Di sisi lain, jadwal unlock sebesar 276 juta Pi serta dengan 3,7% dari pasokan saat ini berpotensi memberikan tekanan penurunan kembali ya. Makanya di sini kemungkinan besar bro, ya semoga saja sih ini salah, semoga saja saya salah ya, semoga saja saya salah. Kemungkinan besar Picoin itu bisa menyentuh di 399 atau di kepala 40 pas bro. Bisa banget ke area tersebut. Makanya kemarin waktu kita bahas nanti semisal Pi Network itu koreksi sampai di kepala 4, silakan yang masih yakin dengan Pi Network ambil sedikit aja di harga tersebut. Nanti kalau dia recover langsung bisa dijual gitu bro ya. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang popularitas di media sosial gagal bertahan momentumnya. Nah, berdasarkan grafik sosial dominance dari sentimen Pi Network itu mengalami lonjakan per hari ya, perhatian yang sporadis namun tidak konsisten ya pada akhir Juni. Nah, metrik tersebut sempat mencapai puncaknya namun gagal bertahan di atas rata-rata, menunjukkan bahwa minat dari investor retail masih bersifat reaktif dan tentunya dipengaruhi oleh berita bukan karena antusiasme yang berkelanjutan. Nah,
dengan dominasi sosial saat ini di angka 0,273 di Picoin itu belum menunjukkan boost komunitas yang konsisten ya kan. Seperti yang biasa terlihat pada lonjakan harga besar. Hal ini memperlemah potensi kenaikan alami kecuali jika didorong oleh pengembang proyek yang signifikan atau katalis berupa listing besar. Nah, memang untuk saat ini bro ya, yang bisa menggerakkan harga daripada Pi Network ya kan, kalau nggak ada announcement yang cukup signifikan bro itu berat ya. Semisal nih ada announcement listing di salah satu sentralisasi exchange Taiwan, nah itu bisa membawa native bullish juga bagi si Picoin ini ya kan. Apalagi kalau ada announcement juga ya, udah announcement listing ditambah announcement peluncuran 100 dApps-nya, wah ini makin kenceng pula nih naiknya pasti. Nah, pada tanggal 2 Juli Pi Network itu kan sempat di perdagangan pada 4861 turun sekitar 0,1% dalam satu hari. Nah, merosot 17,78% dalam 7 hari terakhir. Mengidentifikasikan pergerakan tajam ke arah bearish, indikator RSI berada di level 3467 menandakan aset ini mendekati wilayah oversold yang bisa berarti potensi penurunan terbatas gitu ya bro ya. Nah, jadi di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya kan, para analis itu memprediksikan harga terdekat daripada Picoin itu ada di dua area. Area pertama itu di area 0,586. Nanti semisal kalian dapat di harga 45 atau di area 40 gitu bro ya. Tiba-tiba si Picoin ini mengalami breakout sampai di kepala 56 ya atau 58 bro. Kalian wajib yang namanya TP dulu. TP 20, 30 atau 50% bro ya. TP dulu karena kemungkinan besar kalau si Picoin itu breakout sampai di area 58 something, kemungkinan akan terjadi retrace dulu sebelum dia breakout kembali menuju di target kedua di area 64-an gitu bro ya. Makanya nanti kalau di area 68 TP dulu 30%, dia mengalami retrace bro, kalian hantam lagi masuk dan siap-siap TP 50% di area 64 nantinya. Otomatis kalian modal keluar, profit dapat gitu bro ya. Nah, sementara itu indikator Bollinger Bands itu menunjukkan harga yang terus bergerak dekat garis bawah dengan level resisten di atas 0,58 dan di area 64 ya, serta dukungan kuat di kisaran harga 40. Nah, ini ya area terendahnya mungkin di area 40. Nanti saya udah open jaring di kepala 40 sebenarnya bro ya. Saya udah pasang tapi nggak banyak kok, nggak nyampe $100 ya, nggak nyampe $100 di bawah itu kok ya teman-teman ya. Saya berharap nanti dia breakout dulu tuh, breakout setelah dia menyentuh di area 40, semisal dia breakout sampai 45 itu pun pasti udah saya amankan dulu modalnya dulu, saya nggak narik profit tapi modal dulu ya. Semisal nanti dia koreksi lagi ya kita hantamkan lagi di bawah gitu bro ya. Nah mungkin ini dulu ya bro ya, semoga saja di Juli 2025 ini Picoin bisa kembali grow up sampai di area tersebut ya bro ya, mungkin di 58 sampai di area 64. Amin, semoga saja ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.